Oke, selanjutnya narasumber yang kedua. Ini kita ngomongin anak muda itu sudah sedikit banyak apatis, nggak peduli terhadap Pancasila. Bodoh amat gitu Bang. Ya, ya. Ini karena kita kedatangan orang yang punya Pancasila, yaitu BPIP kepada Bapak Aris Herutomo, monggo. Jadi anak-anak muda ini udah apatis Pak terhadap Pancasila Pak. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, tadi sebenarnya di awal Pak Basarah juga sudah memberikan indikasi juga bahwa sejak Reformasi 98 itu memang terjadi kekosongan pembelajaran Pancasila di ruang publik. Akibatnya ya tadi bukan hanya generasi muda sebetulnya, yang generasi masuk generasi X gitu ya juga banyak yang mulai melupakan Pancasila. Nah ini menjadi tantangan tersendiri gitu bagi kami di BPIP yang baru dibentuk sebetulnya tahun 2018. Jadi 2 tahun setelah ditetapkannya Hari Lahir Pancasila, kemudian di 2017 dibentuklah yang namanya Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, UKPPIP. Ya, yang lagi itu ketuanya adalah Pak Yudi Latif. Tapi itu hanya berusia setahun, kemudian dipermanenkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Tugas utamanya adalah membantu Presiden untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi kami bukan badan langsung yang menangani aspek teknis, tapi lebih kepada kebijakan di belakangnya, mendorong kementerian lembaga untuk bagaimana aktif melakukan pembinaan Pancasila. Termasuk juga kami bekerja sama dengan BNPT, dengan instansi-instansi lainnya, Kementerian Agama, Kemenko PMK dan lain sebagainya. Termasuk terakhir tentunya dengan Mendikbudristek untuk bagaimana kembali membumikan Pancasila ke ruang-ruang publik. Nah, di sini PR kami dari BPIP adalah sebetulnya terkait dengan Pancasila. Kalau Pak Wahid dari BNPT sudah langsung terkait dengan aspek terorisme gitu ya, radikalisme, kami lebih ke hulunya gitu ya. Ke hulunya bagaimana mengenalkan Pancasila dalam 3 aspek. Pertama adalah Pancasila sebagai pengetahuan, yang kedua adalah Pancasila sebagai keyakinan, dan yang ketiga ini yang juga tidak kalah penting adalah menjadikan Pancasila sebagai keteladanan. Nah, ini PR kami di BPIP untuk bagaimana merangkul seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, generasi Y, generasi Z, dan sekarang generasi Alpha. Tentunya ini berbeda dengan pada masa lalu ya. Kalau zaman saya, pembumian Pancasila dilakukan melalui penataran P4 gitu. Cuma dengan tadi sudah disampaikan bahwa dihapuskannya TAP MPR nomor 2 tahun 78, kemudian dibubarkannya BP7, dan yang lebih parah adalah di tahun 2003 di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu pendidikan Pancasila dihapuskan. Nah ini terjadi kekosongan selama 20 tahun sehingga tidak heran kalau survei terakhir, misalnya survei dari Setara Institute terhadap siswa-siswa SMA menyebutkan bahwa 83,3% pelajar SMA memandang bahwa Pancasila adalah ideologi yang bukan permanen, artinya bisa diganti dengan ideologi lain. Nah ini karena kurangnya pemahaman. Tadi pemahaman sebagai pengetahuan, kemudian pemahaman sebagai keyakinan, dan pemahaman sebagai keteladanan. Nah ini yang kami dorong, makanya di sisi aspek pengetahuan, apa yang tadi misalnya disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah terkait dengan historisitas Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, ini yang harus diketahui oleh publik, oleh generasi muda untuk bisa lebih memahami Pancasila sebagai pengetahuan. Pancasila sebagai ilmu, dipelajari di sekolah, dipelajari di perguruan tinggi, dan kemudian baru dipraktekkan. Nah ini yang masih kurang. Ini PR bagi kami di BPIP untuk bagaimana memaksimalkan metode-metode atau cara-cara untuk tadi menjadikan Pancasila sebagai pengetahuan. Nah, dalam konteks Pancasila sebagai pengetahuan ini, sejak Agustus tahun lalu kami bersama dengan Kemendikbudristek menyusun bersama-sama yang namanya buku teks utama pendidikan Pancasila. Ini mulai tahun ini akan digunakan untuk siswa-siswa SD kelas 1 sampai SMA kelas 12.
Ini yang menjadi satu cara bagaimana membumikan kembali Pancasila ke ruang-ruang publik. Nah, 12 buku ini dari kelas 1 sampai kelas 12 ini juga kami lengkapi dengan namanya buku panduan guru. Jadi gurunya juga punya buku. Gitu. Jadi ada 24 buku yang kami siapkan dan ini di tahun ajaran baru ini sudah akan digunakan dan sejak Januari kemarin kami berkeliling seluruh Indonesia untuk mengenalkan buku ini dan ini bisa di-download gratis di situs Kemendikbud di CIB ya, situs Informasi Buku Indonesia. Ini buku-bukunya bisa di-download gratis dan kami juga mendorong dinas-dinas pendidikan untuk mengadakan buku ini untuk para guru dan sekolah-sekolah. Sebetulnya kalau dicetak ini nggak terlalu mahal tiap bukunya, tapi akan membebankan guru gitu ya kalau mereka harus menyiapkan sendiri untuk murid-muridnya. Jadi kami meminta dinas pendidikan untuk mengadakan ini dan terus mendorong supaya buku ini bisa menjadi buku panduan sehingga tujuan menjadikan Pancasila sebagai pengetahuan, penguatan pengetahuan ini akan terwujud. Nah, baru nanti berikutnya kita bicara Pancasila sebagai keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila tadi 5 prinsip itu harus diyakini kebenarannya sehingga bisa dilaksanakan dan ujungnya adalah keteladanan. Nah, ini PR-nya yang sekarang ini keteladanan, PR puncaknya ketika kita melihat misalnya situasi sekarang ini kita harus bisa meyakinkan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang tepat yang bisa diwujudkan sebagai keteladanan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dari paparan dari Bapak Aris Heru Utomo. Terima kasih. Aku mau tanya dong Pak, jadi 2021 atau 2022 saya terlibat ikut terpilih sekolah staf presiden. Nah, diadakan Pak Muldoko. Waktu itu ada ibu siapa gitu yang dari BPIP kalau nggak salah ya. Nah, Ibu Irma mungkin kalau salah ya. Bu Rima mungkin. Yang iya. gendut ya, gemuk. Agak gemuk ya. Iya. Jadi beliau menjelaskan Pancasila dengan menjelaskan mainan-mainan zaman dulu Pak. Apa itu berefek bagus Pak? Maksudnya ke anak-anak zaman sekarang yang dia mainan ya via gadget semua gitu. Apa efeknya gitu Pak? Ya, jadi itu juga salah satu upaya kami dari BPIP untuk bagaimana menggunakan sebanyak mungkin metode pembelajaran, begitu ya. Bukan hanya metode formal, tadi kalau yang buku teks utama itu adalah metode formal yang diajarkan di sekolah. Tapi di sana juga bisa digunakan metode-metode informal. Bagaimana misalnya guru-guru didorong untuk menggunakan atau untuk menjelaskan berbagai kearifan lokal. Nah, dalam hal ini adalah salah satunya adalah permainan tradisional gitu yang kami sebut sebagai pancamain gitu ya. Pancamain, game tradisional. Ini tentu saja mungkin generasi X, Y, dan Alpha ini banyak yang nggak mengenal lagi gitu misalnya apa itu permainan demprak, galasin, bentengan gitu ya. Mungkin di antara kita mungkin ya banyak yang sudah tidak mengenal. Nah, ini coba kami kenalkan kembali karena ternyata permainan tradisional ini memiliki nilai-nilai Pancasila yang tanpa harus dijelaskan bahwa ini loh nilai-nilai Pancasila tetapi mengandung nilai Pancasila di dalamnya. Ada misalnya nilai-nilai kepahlawanan, misalnya ada namanya permainan catur Teku Umar. Catur Teku Umar itu mungkin kayak semacam halma gitu ya. Ini sebetulnya catur yang dulu diciptakan oleh Belanda sebetulnya untuk bagaimana menaklukkan para pejuang di Aceh gitu ya yang dipimpin oleh Teku Umar salah satunya melalui permainan. Nah, ini ternyata ada unsur kerjasama di sana. Ada unsur kerjasama, ada taktik dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya permainan galasin itu juga ada semacam kerjasama gotong royong untuk bagaimana bisa lolos ke lapangan berikutnya ya atau ruang berikutnya. Nah, di situ jadi aspek-aspek ketuhanan, aspek kemanusiaan, persatuan, kemudian musyawarah dan terakhir adalah keadilan dimasukkan di dalam permainan tradisional dan ini yang coba dijelaskan dan kombinasi di dalam pengajaran formal dengan informal ini kita lakukan. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan komposisi mengenai buku teks utama pendidikan Pancasila. Kalau dulu mungkin di zaman Orde Baru sifatnya adalah lebih sifatnya indoktrinasi gitu ya, lebih banyak pengetahuan. Kita dijejali tentang pendidikan moral Pancasila, nilai-nilai sebagainya. Nah, di buku teks utama yang di launching oleh BPIP dan Kemendikbud ini komposisinya berbeda. Pengetahuan hanya 30%, aspek kognitif itu hanya 30%. Jadi tadi misalnya mengenai sejarah Pancasila, penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya, itu hanya 30%
setiap buku, setiap kelas gitu ya, setiap pelajaran, setiap kelas. Dan itu mencakup 4 aspek, 4 pilar ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka. Jadi 4 pilarnya MPR ini masuk semua di sana, di dalam satu buku. Sebelumnya itu terpisah-pisah. Nah, kemudian yang 70% adalah praktek. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa mempraktekkan pengetahuan yang diberikan di dalam buku ke dalam praktek sehari-hari. Jadi misalnya ketika berbicara tentang Undang-Undang Dasar, nah, murid-murid dicontohkan untuk bagaimana bisa taat hukum misalnya dengan tertib lalu lintas misalnya. Atau ketika kita bicara demokrasi, kita bisa cerita mengenai pemilihan ketua OSIS di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini guru didorong untuk ke sana. Jadi memang ada semacam metode di luar metode formal yang kita gunakan untuk mengenalkan dan juga meyakinkan Pancasila kepada generasi muda. Nah, salah satunya tadi adalah dengan permainan tradisional gitu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Pak Heru. Terima kasih.